Oke, monggo Mbak Anu dari ini dulu. Enggak bisa, ini sudah putus. Ya tapi ini enggak sambung. Ini lagi anu, saya khawatir nanti kalau dimasukkan. Di konvert. Sudah bisa, sudah direkam. Oke, silakan. Bentara pakai. Jadi kronologi itu dibutuhkan dokumentasinya juga. Didengar ya, Mas Gusman ya? Mendengar? Paham. Oke. Ya, dengar. Tidak memaksakan orang untuk paham, karena paham itu masing-masing diri dengan ilmunya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri. Artinya, ketika saya diajak untuk berdiskusi, saya malah ini pihak lawan lagi. Saya personal, saya dari pertama sudah mengatakan, saya tidak akan membela siapapun. Saya akan menganalisa sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, yang pengalaman yang saya dapatkan. Kesimpulannya ilmu yang ada. Jadi kesimpulannya bagaimana persepsi ini tetap memperkokoh bahwa ini DKP sah. Ini dari mana? Saya bertanya tidak dijawab. Boleh. Bagaimana voting itu tiba-tiba dan di dalam percakapan itu, Mbak Mira suaranya nggak kedengeran, mic-nya kejauhan. Ya memang masih Mbak Mira suaranya nyambung dengan maksimal. Masih konvert. paling tidak itu pahamnya punya satu belum. Nanti mungkin Pindah di situ bisa Mbak ya. Ngomong di situ karena ini sambil kerja. Baterainya habis. Oke. Nggak apa-apa ya kayak gini ya. Ya. Masuk. Jadi persepsi ini ketika sudah di forum itu masih terus dibawa. Kita 3-2, kita sudah forum, kita sudah beri segala macam. Mereka akhirnya membuat satu keputusan. Dan itu kan di sini saya ketika pertama kali mendapatkan Zoom dan saya pengen bertanya langsung pada Pak Darmana dan Ibu Parwati karena ini sangat penting sekali. Disinilah dijawabnya. Tidak mendapatkan untuk voting, menerima voting tersebut. Pendapat mereka tidak diakui, dianggap sudah forum. Padahal forum itu kan emang standar hukum. Tapi pendapat itu tidak bisa diselesaikan langsung diputuskan sebagai forum, sebagai voting. Itu satu poin yang membuat mereka mau melakukan secara legal, mereka memang sudah salah dalam pengertian ADART-nya. Yang kedua, apakah kita akan mengambil jalur secara hukum melalui pengacara profesional atau tidak? Itu adalah keputusan PB untuk bisa menyelesaikan masalah. Iya. Yang DKP ex officio ini itu tidak masalah bagi saya. Artinya apakah PB perlu dukungan banyak orang atau tidak pun itu tidak masalah karena legalitasnya tidak bisa mudah diusik begitu saja. Yang terjadi adalah karena perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita yang membuat semua itu menjadi campur aduk. Ada yang takut, ada yang marah, dan itu merasa kenapa saya mau telepon, mau bertanya, tidak mau jawab. Lah, secara natural emang kondisi energi kita menjadi berlawan dan kita tidak mau menerima. Maksudnya apa yang salah?
Misalnya, ini dua kubu melakukan hal yang sama. Misalnya, Pak Wid diundang sama Pak Imam. Nggak nyaman Pak Wid datang ke sana kan? Ini energi komunikasi saya tidak nyaman. Tapi ketika Pak Wid akan datang ke Sanggar Solo, yang di sana mau datang, tapi dari pihak Pak Wid jangan dulu deh gitu loh. Ada alasan tertentu dan alasan itu wajar. Bagaimana komunikasi ini memberi pengaruh, yang pengaruh ini kekuatan untuk mendorong, untuk memaksakan kehendak dengan emosinya untuk mempengaruhi orang. Padahal pribadi setiap orang punya hak untuk memberikan pandangan. Iya, jadi mari kita melihat atau mendengar dengan seksama dari setiap pendapat itu entitas-entitas teosofinya apa, ilmunya apa. Misalnya harusnya begini, harusnya begini. Apakah itu bagian dari kita belajar tentang ilmu teosofi, tentang belajar apa adanya. Karena dari situlah kita mengalir hukum-hukum energi itu mengalir. Masihkah kita berpikir ini harusnya, tapi ternyata tidak selesai-selesai. Kita semakin diuji lagi dengan berbagai masalah. Sepertinya itu dulu deh yang bisa saya sampaikan. Mengamati berbagai entitas ilmu kehidupan itu dari cara berpandangan, dari cara berpendapat. Dimengerti dulu pihak-pihak lawan atau siapapun itu untuk menemukan gagasan di dalam kita. Oh iya ya, ini benar, ini salah. Itu akan ketemu gitu. Jadi mungkin saya cuma bisa berpendapat PB ini pada saat ini kita tidak perlu membenturkan pendapat menjadi suatu forum atau voting, tapi analisalah semua pendapat. Di situ analisa itu kita observasi lagi, kita amatin, kita evaluasi, bahkan kalau perlu diteliti dengan energi-energi yang berpengaruh. Bisa di ya kayaknya dari map conscious saja kita mempelajari rasa takut, rasa marah, rasa cemas. Di situ kita pelajaran apa sih istrinya, pengalaman dengan prakteknya, memahami teorinya gitu. Itu. Terima kasih. Oke, Mbak, terima kasih Mbak Mira. Barangkali masih ada yang punya pendapat lain? Ada, Pak, memberi saran lain? Tambahan saja. Cukup semua? Ada. Silakan. Mas Wid, ada yang mau bicara, Mas Wid? Halo. Iya. Halo. Halo, Mas. Ya, saya menambahkan saja, Pak. Yang pertama, kehadiran kita di sini itu bukan untuk membela Pak Wid, ya, tapi untuk membela organisasinya. Betul. Ya, itu tolong diingat-ingat. Andai kata pun Pak Wid merasa terbela, itu sudah secara otomatis ya, karena memang posisinya begitu. Kita tidak mau di grup sini atau di grup sana, kita di grup organisasi. Terus yang kedua, untuk grup rukun, ya, tadi kan diceritakan oleh Pak Wid, permasalahannya kan dari Mbak Yohana dengan Pak King. Nah ini silakan grup rukun, ada enggak ini yang di sini merasa terganggu dengan peristiwa? Hadir. Philip Bandung. Ya, Pak. Bisa. Mas Philip mau bicara. Yes. Mau bicara. Tadi ditanyakan ada nggak yang dari grup ingin rukun ada di sini, ya hadir, saya ada gitu loh. Silakan Pak. Ada komentar? Mungkin ada yang dirasakan dulu ketika bermedsos? Saya termasuk yang
rajin mengikuti gitu kan ya postingan. Cuman kalau pada saat saya keluar itu memang saat itu menurut saya sudah tidak layak disebut sebagai grup spiritual. Sudah apa Pak? Mohon maaf Sudah Pak. Menurut saya sudah tidak layak disebut grup spiritual gitu loh Pak. Oke. Nah ini kan masukan bagus ya. Ini kalau menurut saya pribadi, Ya. Saya tidak mewakili orang-orang yang berada di grup rukun loh. Ya. Saya cuma kesan saya pribadi loh, kok ini setiap hari hanya ribut gitu. Kalau di saya sih begitu. Kalau setahu Pak Philip yang ribut itu siapa Pak? Kayaknya di penjelasan ketua udah ada deh. Saya nggak usah sebut orang. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Philip. Ya, cuman yang kenal, agak salam kenal ya. Yang saya nyesal juga dari pihak DKP lama. Maaf, bukan semuanya ya. Tapi keputusan-keputusan yang dilakukan itu juga tidak mempertimbangkan saya yang sudah keluar dari grup utama. Ya. Dalam artian tidak ditanyakan kenapa kami keluar. Kami keluar kan bukan keluar dari Perwatin loh. Ya. Jadi ada satu masukan mungkin untuk yang baru. Tapi sebenarnya saya nggak mau ngomong, soalnya saya sebenarnya sangar tersebar yang nggak punya, kalau nggak salah nggak punya kekuatan suara ya. Ini cuma unek-unek aja deh. Sebaiknya mungkin data harus lengkap kalau mengambil sebuah keputusan gitu ya. Saya nggak ngerti juga mekanismenya bagaimana, apakah PB sudah siapkan atau tidak untuk collecting data dari semua anggota. Ya ini sih masukan saya. Karena kan ada beberapa yang akhirnya juga seperti kasus pengambilan voting DKP yang dianggap salah, tanda petik. Saya juga tidak pernah ditanya kenapa keluar, kenapa begini gitu kan. Ya. Kalau dari saya begitu aja Pak Gusman. Ya buat yang lain, ya itu sih cuma pemikiran saya, entah benar entah salah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Philip. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Mbak Michelle? Enggak, saya tambahkan sedikit ya bahwa Mas Bimo dulu, Mbak Michelle. Oke, Mas Bimo. Ya, kebetulan ada teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Halo, kenal. Mas Bimo. Ya, saya juga mau tanyakan. Saya kan juga ikut di grup ARSM tuh, dengan ada mereka-mereka yang tadi disebutkan. Nah, ini yang saya perlu tanyakan secara legal aspek dan hukum. Apakah DKP suatu lembaga super body di dalam Perwatin, sehingga kalau dia memang lembaga super body, dia bisa ada kewenangan memecat ketua, bisa mengangkat ketua. Nah, itu yang mereka anggap bahwa DKP itu lembaga super body. Itu yang saya mau tanyakan itu. Mungkin itu aja cukup itu. Karena itu dianggap lembaga super body, itulah yang permasalahannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Bimo. Ya. Yang lain barangkali. Ini saya jawab dulu Pak Wid ya. Iya, monggo langsung. Jadi begini Pak, saya akan jawab dengan perumpamaan dulu. Sebelum masuk ke materi super body tadi, ya. Saya punya pisau ini tajam sekali Pak, tajam sekali. Kalau di rumah itu hanya saya gunakan untuk ngiris brambang, bawang, lombok dan sebagainya. Peruntukannya hanya itu. Tapi itu di tangan orang lain yang mungkin dia ingin melakukan kejahatan atau dia melakukan apalah, itu bisa untuk membunuh orang atau bisa melukai orang. Itu contoh saja. Nah, sekarang masuk ke materi apakah super body. Nah, ini perlu sejarah pembentukan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dulu. Waktu terjadi perubahan anggaran dasar,
suasana di organisasi itu terdapat masalah yang sangat krusial sekali adalah soal aset. Banyak informasi itu menuduh ada pihak-pihak yang akan menjual aset, Pak. Itu sering terdengar. Akhirnya di dalam perubahan anggaran dasar itu kita buat serapat-rapatnya dan sekuat-kuatnya agar pengurus besar atau ketua ini tidak bisa sewenang-wenang. Nah, akhirnya dibuatlah DKP. Karena selain dari amanat Undang-Undang Ormas yang harus ada mekanisme penyelesaian, kita juga menciptakan, membentuk suatu Dewan Kehormatan. Itu. Mas Gusman, mic-nya ketutup. Ya memang saya tutup. Saya tadi ngomong sama teman saya. Nah, sebetulnya DKP yang super body ini sudah ada pengamannya, Pak. Pengamannya apa? Coba saya bacakan sekali lagi. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Berdasarkan kearifan. Justru kita tulis yang pertama itu, Pak, kearifan. Kemudian baru keadilan. Dan praduga tidak bersalah. Istilah hukum sengaja kita tidak cantumkan. Karena kita adalah organisasi spiritual. Yang kedua, memutuskan perkara secara bijaksana. Itu sebetulnya adalah pengaman dari DKP yang harus menjalankan secara bijaksana. Ya, bukan sewenang-wenang. Apakah DKP itu harus menghukum? Harus memberikan sanksi kepada ketua seperti kemarin? Kalau menurut pendapat saya tidak. Tidak harus. Ini bisa diselesaikan secara kearifan. Masa hanya soal keanggotaan? Dan Pak Wid itu kan tidak mengeluarkan keanggotaan sebetulnya. Hanya mengeluarkan dari grup Telegram karena itu mengganggu. Dan itu sebetulnya wajar, masih dalam batas kewajaran. Nah, super body ini sebetulnya adalah terkait dengan aset. Kalau kita lihat historisnya. Kalau di undang-undang itu ada naskah akademik, Pak. Terbentuknya suatu undang-undang, ada ya dasarnya begini. Nah, kalau kita kan organisasi spiritual, kita tidak mungkin membuat seperti itu. Tapi secara analoginya begitulah. Nah, terkait dengan super body tergantung dari kearifan kita. Super body yang arif dan bijaksana, sehingga justru bisa membuat permasalahan itu menjadi lebih baik, lebih cair, ya, ataukah semakin ruwet. Gitu. Seorang hakim di Amerika pun punya pendapat begini, Pak. Lebih baik yang jelek tetapi dengan hakim yang baik. Istrinya enggak. Ini rusak. Halo. Dengar ya? Ya, Mas Usman, lanjut. Mas, bocor, Mas. Iya. Sudah ya? Oh, cukup. Monggo yang lain, barangkali masih ada. Kira-kira itu, Pak, jawaban saya. Dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Atau mungkin Bapak... ada pertanyaan lagi buat Mas Agusman ya? Halo? Halo ya? Ya Pak, silakan Pak. Begini, kalau semuanya harus musyawarah dan mufakat ya, ketika orang, saya nggak ngerti juga, saya juga termasuk orang yang belum membaca terus terang tentang ADART. Ya. Sebenarnya yang disebut perbuatan makar di organisasi ini yang seperti apa?
Patokannya apa? Bahwa sesuatu bisa diputuskan keras ketika semuanya dimusyawarahkan dan kalaupun itu mau payah kedua belah pihak bisa selesai. Tapi ketika kedua belah pihak ini saling bersikukuh, ini masalah besar, Pak. Jadi begini, Pak Philip, yang dimaksud dengan musyawarah mufakat itu adalah DKP di dalam memutuskan. Ya. Gitu, di dalam memutuskan. Itu harus musyawarah mufakat. Mengedepankan musyawarah mufakat. Betul, Pak. Kalau yang itu saya paham. Kalau soal anggota yang bersengketa, itu sudah secara otomatis coba didamaikan dulu. Kalau tidak, proses berjalan. Nah, sekarang kalau DKP tidak dapat melaksanakan musyawarah mufakat, bagaimana? Anggaran dasar itu tidak mengatur. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi. Maaf, Pak. Ini kaitannya bukan dengan DKP maksud saya. Ya. Tapi kaitannya dengan anggota. Ketika saya berselisih dengan si A gitulah, ibaratnya begitulah, Pak ya. Ya. Nah, terus ketika saya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ADART-nya Perwatin, nah ini konsekuensi yang PB bisa turunkan apa? Yang paling gitu, ekstrim adalah mencabut keanggotaan. Karena di kira-kira Teosofi begitu. Internasional sama semuanya. Ya, kira-kira. Nah, untuk itu klausulnya apa? Sehingga nanti ini sekalian maksud saya masih ada berkait dengan ADART sehingga juga bisa menjadi penjelasan kepada semua yang mendengarkan kali. Jadi di sini itu sudah diatur soal ada teguran lisan, ya, sampai pemecatan, Pak. Jadi begitu. Ya, Mas Gusman. Ya. Kita sudah melakukan teguran lisan, kemudian juga teguran tertulis sebetulnya. Ya, teguran tertulis baru tindakannya adalah mengeluarkan dari TTI. Nah, memang boleh saya bertanya, Mas Wid? Bukankah teguran lisan atas tingkah laku yang telah berulang lebih daripada 2 atau 3 kali untuk masalah yang sama pada individu-individu yang sama? Terkait dengan kasus terakhir, saya memang hanya meminta teguran lisannya agar mereka tidak membuat gaduh. Ada screenshot-nya. Iya. Ketika itu jalan, baru kita buatkan surat tertulis, ya kan? Iya. Berarti teguran lisan dan teguran tertulis tertulisnya sudah. Sudah. Ada screenshot-nya nanti kalau dibutuhkan. Ya, saya setuju dengan Mbak Michelle ya. Karena ini soal marwah organisasi. Saya lihatnya ini marwah organisasi. Bagaimanapun ini sebuah penghargaan yang harus kita, bukan penghargaan, apa ya, penghormatan atau apa istilahnya saya nggak ngerti. Tapi bagaimanapun seorang ketua itu punya kekuatan hukum gitu loh. Iya. Ada legal standing-nya, Mas Philip ya. Betul, karena kalau tidak ya semuanya menjadi kalang kabut. Nah, justru ini ada apa kok DKP yang lama yang dilakukan oleh saudara kita 3 orang memaksakan dengan menghukum seperti itu. Padahal permasalahan juga masih bisa dibuka, gitu loh. Yang sangat saya sayangkan itu. Boleh saya bicara sebentar bahwa kalau ini menurut Teosofi Internasional ya, kalau sampai sudah berkali-kali terjadi bertingkah laku unbrotherly, tidak mengindahkan persaudaraan sama sekali, bahkan memaksakan kehendak, terpaksa memang satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah setelah ini ya ada teguran-teguran dan sebagainya adalah mencabut keanggotaannya. Maaf ya, memang itu adalah praktek yang terpaksa kita lakukan. Bukan hanya teosofi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia.
Barangkali ada yang punya pendapat lain. Ini sudah jam berapa nggih, Bapak-Ibu sekalian? Satu hal lagi, Pak. Terkait dengan bendahara. Terkait dengan bendahara. Bendahara, ya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan analogi dulu ini, Pak. Di Solo itu saya juga sudah menyampaikan suatu analogi. Kita berada di dalam rumah perwatin. Nah, rumah itu kan sudah ada sertifikatnya, resmi, sah ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang masuk yang dia mengklaim saya punya sertifikat ini. Tiba-tiba. Nah, penghuni rumah ini menjadi kalang kabut. Tiba-tiba kok kemudian dia memperhatikan yang barusan datang ini. Padahal mestinya yang sah, yang selama ini sudah berjalan itu tidak boleh diganggu gugat dulu. Kita terdaftar di dalam Depkumham. Sementara yang baru ini PJS diangkat oleh 3 orang. Nah, mestinya sebagai pengurus, ya termasuk bendahara, kalau memang dia mengatakan tidak mau turut campur, tetap tunduk pada yang sudah berlaku ini, yaitu PB yang saat ini berjalan. Bukan terus malah tidak mentaati PB yang masih sah ini. Coba bayangkan ya, ketua PB kita itu sudah diangkat 2 periode berdasarkan hasil kongres. Bagaimana itu bisa langsung dikalahkan oleh putusan ketiga orang itu. Itu kan menjadi hal yang ironis sekali. Iya kan? Amat mengganggu rasa keadilan, Mas. Ya. Makanya di dalam forum ini pun ini kan namanya dengar pendapat ya. Boleh memberikan tanggapan terhadap bendahara yang demikian. Itu mungkin yang lain, Pak Peter atau Pak Iri. Boleh saya sebentar Mas Gusman, saya kembalikan lagi supaya saudara-saudara yang lain juga mendengar bahwa anggota dari pengurus besar itu adalah ditunjuk oleh ketua PB atas rujukan rapat anggota atau saran-saran dari sanggar-sanggar. Tapi adalah ditunjuk oleh ketua PB untuk membantu kinerja daripada perhimpunan dengan ketua PB sebagai pemimpinnya. Jadi kalau satu orang, misalnya seorang bendahara, sudah tidak lagi mengindahkan dasar-dasar pengangkatan dia sebagai anggota pengurus dan malah melawan perintah pimpinan, kalau di militer sudah jelas di court martial dia langsung. Ya. Berarti bisa dipecat ya Mbak Misal ya? Dipecat sebagai bendahara ya, bukan sebagai anggota ya. Oke. Yang lain mungkin? Aku mikirnya simpel. Yang namanya bendahara itu kan cuma pegang uang. Kebijaksanaan operasi itu kan dari ketua. Aku sih mikirnya simpel aja, nggak ngerti organisasi. Ya kalau tidak bisa jalan ya susah tuh ketuanya. Mestinya cukup sederhana begitu Pak ya.
praktis dan memang itu secara eksistensial yang kita inginkan seperti itu, Mas Philip. Ya, aku sih nggak ngerti organisasi hukumnya, nggak ngerti. Cuman aku lihat di mana-mana yang namanya bendahara ya begitu kerjanya gitu loh. Ikut turun bicara. Siap. Ya, Mas. Ya, malam Pak Gusman. Mas, begini, yang jadi permasalahan kita berlarut-larut ini kan setelah kata-kata voting. Ya, setelah kata-kata voting barulah berlarut dengan surat-surat berikutnya. Ya. 02, 03, 04. Nah, karena yang hadir ini kan tidak ada 3 DKP yang menyetujui surat 02, 03, 04 dan dianggap di sini juga tidak ada voting, berarti pembicaraan kita mungkin lebih masukkan saja apakah di permasalahan yang di awal, permasalahan anggota. Nah, kita ini kan sedang rapat luar biasa, berarti segala keputusan itu kan mungkin anggota yang rapat anggota ya, yang berhak memutuskan. Jadi bayangan saya ya yang kita bicarakan ini adalah permasalahan sebelum voting. Lalu kita buat mau diapakan permasalahan ini. Kira-kira begitu, Pak Agus? Ya Pak. Jadi gimana ya? Mungkin yang lain menanggapi dulu ya. Pak Wid mungkin? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang permasalahan sebelum voting, Mas Bios, itu adalah di surat nomor 1. Ya. Surat nomor 1 semua sudah kita jawab, masalahnya apa, ya, kemudian jawabannya apa. Itu kan runtut, ya. Jadi di presentasi saya di awal kan sudah saya sebutkan ya, bahwa masalah awal itu sampai kita kehilangan esensinya itu. Jadi sebetulnya Mas Bios benar gitu lah. Ini adalah masalah kegaduhan yang ditimbulkan oleh Pak King. Kan gitu Mas Bios ya. Dan kita keluarkan Pak King itu menurut saya benar. Kita keluarkan dari grup TTI gitu. Karena ada 15. Kalau tidak begitu kan berarti akan ada lebih lagi. Pikiran saya seperti itu. Sudah kita ingatkan secara lisan, kemudian sudah kita ingatkan secara tertulis. Terus saja, saya kira sudah prosedural lah, kita sudah bagus lah gitu. Nah, ketika lalu pastinya sebelum voting apa, lalu sanksinya apa, saya kira tepat ya. Dan saya sepakat sebetulnya orang yang buat gaduh itu kalau sudah tetap seperti ini dan sudah luar biasa menurut saya mengacak-acak ini, ya saya kira tadi sudah disampaikan ya. Tidak layak sebetulnya sebagai ketua saya menyatakan itu. Tapi ya kalau saya disuruh memilih gitu Mas Usman ya saya akan memilih yang banyak. Itu aja. Pak Waluyo, siap. Pak Waluyo punya, ayo Pak Waluyo. Ya Mas Waluyo. Terima kasih. Yang jelas kami yang di Korda Jawa Timur, ya dengan kejadian ini, kalau dari kami ini jelas arahnya. Ya bagi kami tidak ada masalah sih. Dan ini sudah terbukti, saudara-saudara yang hadir juga banyak. Ya tadi kita juga sering diskusi-diskusi. Inti permasalahannya, ya tadi apa yang disampaikan ketua, yaitu kita harus tegas saja. Nah saya kira nanti masalah saudara-saudara yang masih mau di luar dengan gerak-geriknya saya kira akan selesai dengan sendirinya. Nah, saya kira begitu, Pak Gusman. Siap. Terima kasih, Pak Waluyo. Ayo Mas Peter, biar cepat selesai. Pak Peter. Ya, pada prinsipnya ya kembali lagi kepada yang pernah saya utarakan, ya kan? Karena dampak dari COVID itu memang melanda semua orang, ya kan? Kalau kita melihat dampak dari COVID itu sendiri,
akhirnya pola berpikir dan sebagainya itu malah ya mikir pribadi gitu loh. Artinya mikir kepentingan. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa motivasi dari mereka semua itu berbeda dengan motivasi yang sekarang ini istilahnya golongan kita itu pikirannya pikiran positif gitu loh. Artinya tetap konsisten pada apa yang dikatakan Perwatin, teosofi itu apa dan sebagainya. Tapi kalau mereka sudah pemikirannya berbeda, jauh dari konsep awalnya gitu loh. Saya langsung terus terang dengan melihat seperti ini, orientasi mereka pada aset-aset itu, saya langsung tegas mengatakan, Klop. Karena aset itu memang ada nilainya. Jadi ya tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Itu manusiawi. Tapi biar bagi mereka yang tidak konsisten dengan teosofi, ya sudah. Istilahnya kalau anak sekarang, baik. Gitu loh. Kita tetap pada konsistensi, kita punya brief atau surat-surat itu sudah lengkap dan kita adalah Perwatin yang sesungguhnya. Legalitas lengkap ya Mas Peter ya? Iya, apapun yang mereka lakukan, silakan lakukan. Gitu loh. Mau buka Perwatin tandingan silakan, urus lagi sendiri. Saya tidak akan nutupi kepada siapapun. Karena saya juga mempelajari surat-surat dari aset seluruh istilahnya yang dimiliki oleh Perwatin itu sudah tak pelajari satu persatu. Ya terus terang saya kan juga praktisi hukum. Saya juga psikolog sama kayak Michelle. Ya kan? Saya juga ekonom. Saya juga pendidik. Jangan salah. Jadi saya secara psikologis pun sudah bisa menilai, walaupun saya tidak seberapa aktif, tapi saya tetap mengikuti dan saya pelajari. Ya, bagi mereka yang misalnya dengan omongan saya ini silakan. Katakan seperti tadi ada dari Surabaya mengatakan bahwa akan dilaporkan, silakan laporkan. Saya ada di belakang kalian. Oke? Oke, ya, Bos. Begitu saja. Bob. Siap. Wasiat wajib bayar metu. Barangkali ada yang lain. Tambah panas, tambah malam. Oke, ada yang lain? Mas Hendro barangkali. Oh, enggak. Mas Okta, punya pendapat dari Sanggar soalnya. Ini Mas Okta ingin menyampaikan pendapat. Oh ya, oke. Ya, terima kasih, salam persaudaraan semuanya. Oh ini anak Blavatsky loh. Oh iya, ya Pak Michelle. Salam kenal Mas Okta. Secara offline di sini ya, dan saya bersemangat ya lihat tadi diskusi dari pagi datang sampai hari ini cukup banyak memberikan pengetahuan ya tentang permasalahan yang sebenarnya. Saya hanya ingin menyampaikan tetap semangat kepada pengurus yang sekarang karena sudah di jalan yang benar. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Okta. Siap. Oke Mas Gusman, barangkali ada yang lain yang di online, ini yang offline saya kira sudah menyampaikan ya. Ya, jadi begini, kalau di dalam forum ini merasa kemudian tidak percaya dengan DKP lama, ya terutama yang prinsipnya itu menjauh dari kearifan, ya menurut saya bukan salah kita, karena seperti tadi yang disampaikan Pak Peter tadi, ya kan mereka mungkin pikirannya sudah lain, jadi begitu. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain bisa menambahkan juga. Kalau saya soal DKP lama itu Pak. Hanya pemikiran sederhana kalau saya ya. Saya ikut organisasi, saya harus tunduk kepada peraturan. Kalau saya sudah tidak setuju dengan peraturan,
ya bukan buat ribut, keluar aja gue dari organisasi itu ya. Kalau saya sih mikirnya simpel sih. Asik. Ya, Mas Philip. Sama, Mas Philip. Saya itu pernah di sebuah organisasi, ya, ketika dipilih menjadi ketua, saya bilang, kalau saya nanti tidak mampu memberikan kontribusi terhadap perhimpunan, terhadap organisasi ini, saya akan keluar. Gitu. Ya, kan? Itu juga. Apa? Itu juga dasarnya juga saya keluar dari Telegram. Kok udah nggak cocok sama aku. Ya keluar aja dari Telegram yang lama gitu kan. Mbak Yu punya pendapat terakhir, Mbak Yu? Apa? Oh, Mbak Christine. Mbak Christine. Iya, Mbak Christine. Mbak Christine. Silakan. Dari Luxor. Iya. Mbak Christina dari Luxor. Ya, silakan, Mbak Christine. Halo. Ya. Ya, malam semua. Malam-malam. Ya, saya Kristiana ya dari Luxor ya. Saya sebagai anggota Teosofi yang masih muda, belum lama ikutnya juga. Sebenarnya kan saya di Teosofi ingin mempelajari ilmu-ilmunya gitu kan. Ini kan perkumpulan ini spiritual gitu. Harapan saya kan supaya bisa sejuk aja organisasinya. Itu aja harapan saya. Ya. Bisa rukun gitu. Betul, Mbak Christine. Kita semua berharap, aduh ini kok seperti Dan ini. Jangan ada kata-kata kasar ya. Sakit Mbak Christine. Iya, sakit. Iya, saya kalau yang dulu di Telegram yang Teosofi Telegram lama itu, lah ini kan mau belajar spiritual, kenapa jadi kata-katanya nggak nyaman gitu? Ya udah saya keluar aja lah gitu, kan? Okay. Simple aja gitu loh. Kan nanti harusnya, kita akan nyaman gitu. Ya. Setelah ini Mbak Christine, saya sebetulnya sudah merancang beberapa rencana program ya. Sempatkan kita buat studi Yuga Sutra Patanjali. Saya juga bagi ya agar Porda Jateng aktif, memberikan materi, Jabar aktif. Sudah kan sempat jalan ya, Pak Christine ya, Mas Sudayo pernah, Pak Anu. Nah, tapi kemudian terus terjadilah kegaduhan. Gitu. Aduh, susah banget ini. Susah banget saya, Mbak. Itu sih sangat gaduh loh, Pak Wit. Sangat gaduh itu. Betul. Sebentar, boleh saya minta kejelasan gitu dari Mbak Kristiana? Sebenarnya keluar dari TT itu karena pengaruh siapa yang membuat tidak nyaman? Kata-kata nggak nyaman itu siapa aja kata-kata siapa? Kalau saya di sana itu saya mulai nggak nyaman itu ketika kan Pak King itu kan selalu melontarkan kalimat-kalimat yang provokatif gitu, provokatif terhadap pengurus-pengurus ini, pengurus Perwatin gitu loh. Ya. Dia kan menyerang pengurus Perwatin, kok tambah lama tambah kasar gitu kan. Sehingga kan saya sebagai anggota Perwatin kan saya nggak nyaman gitu. Kalau misalnya dari Mbak Kristiana, sebaiknya oknum yang berkata-kata kasar itu harusnya diperlakukan seperti apa begitu? Aduh, kalau saya sih ketuanya, saya sih dari jauh-jauh hari saya udah kick dia lah. Saya keluarin lah. Oke. Mana ada pakai begitu sabar kayak Pak Wit sih? Itu kekasarannya itu melampaui batas, tau nggak? Oke. Loh, ini bukan sangat sabar lagi. Ini lebih panjang dari sinetron Tersanjung loh. Iya benar Pak. Aduh, saya benar-benar gregetan itu kalau waktu dulu di
Telegram itu gregetan kan sampai saya, aduh udahlah. Maksudnya saya memang kan saya anggotanya masih anggota baru, bukan anggota yang lama gitu. Ya udahlah, saya nggak tahan dengernya, saya keluar aja, gitu aja. Akhirnya saya bilang sama Mbak Yu, saya mau keluar lah, saya udah nggak tahan. Ya apa sih ini perkumpulan spiritual atau apa sih gitu loh. Terus mereka itu kan sebelum saya keluar itu mereka itu membentuk sebuah grup juga, yang itu apa namanya, grup juga kan, dia membagikan link itu kan, saya klik, saya masuk. Sama aja, maksudnya pertama-tama memang oke lah, maksudnya itu juga oknum yang itu juga kan bikin ribet di situ juga, berantem sama anggota-anggotanya itu kasar, saya juga udah keluar dari situ, nggak nyaman itu. Berarti Akhirnya memang saya modus pengekspresiannya ya Mbak Kristiana ya, modus ya, dia pikirannya itu pengekspresiannya dengan cara yang kasar ya. Dia pinter memprovokasi sih ya, dia pinter memprovokasi orang itu kan marah gitu loh. Jadi kan dia ya mungkin yang si A itu bicaranya seperti ini. Nah, si oknum itu nggak seneng itu diprovokasi lagi, sehingga kan orang tambah jadi tambah berantem lah. Saya mau belajar spiritual gitu loh. Yang seperti itu kan sangat bising gitu di grupnya. Saya keluar juga gitu. Kebetulan ada beberapa orang yang sama-sama keluar, boleh kita tanyakan pendapatnya nggak? Mas Philip nih, untuk penegasan aja, Mas Philip, bagaimana pendapat Mas Philip untuk menghadapi orang yang seperti oknum yang tadi dikatakan oleh Mbak Kristiana? Saya kira itu harusnya di PB, di anggaran dasar harusnya sudah ada. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih begitu, dan sebenarnya kalau menurut saya ketua sudah berhak untuk memutuskan apa yang menurut dia baik. Cuman ya kayaknya ya ini tadi Mas Fid ini terlalu legowo kali ya. Oke. Itu ada protes ya. Philip ya. Protes ya. Terlalu sabar ya. Mbak Michelle, Mas Philip sama Mbak siapa? Mbak Kristiana. Ya, sudah banyak sebetulnya yang menyampaikan dan ke saya, Pak Wid, sebetulnya sudah saatnya. Ya, saya berharap sebetulnya makin baik begitu ya. Dan sebetulnya sudah saya ingatkan loh, ini sudah di level surat peringatan tertulis kan. Tetapi kemudian ketika saya keluarkan dilanjutkan oleh Pak Imam. Rangkaian Pak Imam. Wes parah. Dan ternyata mereka segelombang gitu ya. Kan gitu ya, repot sudah. Boleh saya tanya satu lagi, Mbak Mutia tuh. Mbak Mutia kan juga termasuk yang keluar ya. Mbak Mutia? Ya. Kalau aku pribadi keluarnya dari grup yang WA, Mbak. Oh, grup WA. Kan pernah tuh, kalau nggak salah satunya kan sebelumnya masuk TI dulu. Sebentar, saya lupa ingat. Mbak Mutia ini yang clairvoyant ya? Oke. Maaf. Oke. Nanti Mbak Mutia. Nanti ditinjau lah ini seperti apa formatif. Ya, gitu ya. Ditinjau apanya, Pak? Harapan saya formatif tetap baik, Mbak Mutia. Oke. Nanti kalau nggak baik, ROYA-nya dibelokkan agar menjadi baik. Monggo, silakan. Ya. Oke. Jadi yang pertama kan aku masuk grup Tesopi Indonesia, terus nggak lama diajak untuk lebih terbuka diskusi dolar Tesopi di grup PA gitu ya. Di situ hanya diskusi biasa memang, tapi secara energi banyak bentrok ya. Saya khawatirnya kalau misalnya terlalu banyak, saya waktu itu kan nggak hafal ya, orang Tesopi ini udah berapa lama. Bahkan Bu Yohana aja bilang, Bu Yohana aja
udah lebih 20 tahun ya. Di situ aku belajar bahwa ini bukan orang-orang yang sebentar di teosofi. Nah, di situ ya kayak grup masuk Indigo aja. Kebetulan aku punya grup Indigo juga. Di situ kayak awal masuk grup Indigo yang crash sana crash sini, yang akhirnya suatu keilmuan itu nggak dapat gitu. Mungkin ini karena para sesepuhnya nggak ada kali ya, akhirnya secara energi liar gitu. Nah, di situ akhirnya aku keluar dari grup tersebut karena setiap diskusi aja dengan berbeda apa ya, berbeda judul crash, berbeda judul crash lagi. Aku bingung gitu. Bahkan usianya pun udah sepuh-sepuh. Jadi secara aku kaget juga ketika awal pertama belajar di teosofi itu kan salah satunya lebih menekankan moral kayak gitu ya. Ini agak jomplang banget gitu bicara moral, bicara tingkah laku seperti itu. Menurut aku pas lihat kegaduhan itu, menurut aku sudah bukan wadahnya lagi, bahwa itu sudah keluar jalur dari teosofi itu sendiri gitu. Itu sejauh aku amatin seperti itu. Tapi memang kalau udah masuk grup TI udah biasa lagi. Makanya kalau nggak salah aku nggak sampai seminggu dah di grup itu. Dari waktu ada tawaran ini masuk grup teosofi, aku langsung keluar lagi seminggu atau 2 minggu. Oke. Gitu aja Pak. Ya paling memang kalau emang kita menitik beratkan pada attitude, terus tingkah laku, moral kayak gitu, memang harus balik lagi pada dasar-dasar spirit dari Blavatsky itu sendiri. Itu aja. Ada lagi nggak sih Mas yang dari grup yang keluar karena kegaduhan itu? Banyak, 15 ini yang gabung di yang sini. Maksudnya hadir di sini, yang belum kita dengarkan. Mas Philip. Mas Philip sudah, Mbak Kristiana sudah, Mbak Mutia sudah, ada Mas Digdo. Mas Digdo tapi nggak termasuk. Salam persaudaraan. Salam Mas Digdo. Ya. Salam kenal. Salam persaudaraan buat semua saudara saya yang ada di Perwatin, yang saat ini sedang di Malang. Monggo Pak Tiktor. Ya, selama saya masih sebagai pengurus PB, saya loyal kepada PB, itu saja kalau saya. Dan saya sangat setuju dari wawasan semua kawan yang di sini tadi, terutama yang dari sisi hukum menjadi lebih jelas. Mungkin lain kesempatan bisa semakin baik. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Digdo. Mas Gusman, saya kira ini sudah mengerucut ya. Sudah mengerucut semua dan luar biasa, matur nuwun sangat kepada semua. Jadi sependapat begitulah. Ada yang ingin ditambahkan Mas Gusman? Atau disimpulkan begitu? Ya, nanti kesimpulannya kita bacakan di akhir aja, Pak. Oke. Siap. Dalam bentuk tertulis ya. Dalam bentuk tertulis ya, dalam mana? Siap. Ya.
Mbak Yona, mau bicara? Mbak Yona tidak. Bisa ditutup, Mas Gusman? Menutupnya jangan saya, Pak. Oh, lah ya, sudah bisa. Oke, saudara-saudara ya, cukup ya, saya kira cukup. Oke. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara saya yang saya hormati, yang saya cintai, luar biasa matur nuwun sanget atas kehadirannya dalam rapat anggota luar biasa kali ini. Ternyata penuh semangat ya. Sekali lagi ternyata benar bahwa kadang-kadang sesuatu hal yang mungkin kita tidak suka itu terdapat sesuatu hal yang istimewa ya, merukunkan kita, menyemangati kita. Kemudian kita tahu tentang peta-petanya, siapa yang benar-benar berniat untuk belajar teosofi dan sebagainya. Saya kira itu sekali lagi matur nuwun, semoga nanti menjadikan Perwatin lebih baik selanjutnya. Selamat malam, rahayu, salam sehat, tetap jaga kesehatan, nggih. Salam. 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 Ya, Sekundalu, Teo. Sekundalu. Wah, Pak Heri. Pak Heri belum bicara ya. Coba sebagai Pak Heri punya pendapat saya. Pak Heri. Besok, Pak. Besok. Oke. Sudah kadang ditutup, Pak ya. Oke. Oke, matur nuwun sangat untuk semua. Sekali lagi nggih, saya hitung 3 mundur nggih. Siap. Salam 3, 2, 1.